Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terkait kiriman doa kepada ahli kubur. Teman-teman sekalian, sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, tidak diragukan lagi bagi kelompok ahli sunnah meyakini bahwa nikmat dan siksa kubur bagi mayit memang benar adanya. Namun tak sedikit orang yang menolak dan meragukan sampainya amalan orang hidup yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Mereka yang menolak dan meragukan kebanyakan adalah pengikut dari Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi herannya, Ibnu Taimiyah sendiri selaku ulama panutan mereka tidak menolak, bahkan memperbolehkan kiriman pahala kepada mayit. Hal itu seperti yang disebutkan di dalam salah satu fatwanya, innahu yajuzu ihda'u sawabil ibadatil maliyati wal badaniyati ila mautal muslimina kama huwa madhabu Ahmada wa Abi Hanifata wa ta'ifatin min ashabi Malikin wa Syafi'i. Faida uhdiya limayitin sawabu siyamin au salatin au kiraatin jaza dzalika. Artinya, diperbolehkan menghadiahkan pahala ibadah, harta dan ibadah badan kepada orang-orang muslim yang telah meninggal, sebagaimana yang dianut dalam madhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama Malik dan Syafi'i. Kemudian, jika dihadiahkan pahala puasa, pahala sholat, atau pahala bacaan kepada satu mayit, maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro, jilid 3 halaman 38. Meski demikian, penolakan atas sampainya pahala dari kelompok tertentu dapat dimaklumi, sebab ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal dan Syekh Izzuddin bin Abdussalam juga awalnya sempat mengingkarinya. Meski akhirnya kedua ulama tersebut yakin akan sampainya kiriman kebaikan yang dikirimkan oleh orang hidup kepada yang sudah meninggal. Dan setelah itu para ulama tersebut mencabut pernyataannya. Setelah mencabut pernyataannya, Imam Ahmad bin Hambal justru berpesan, jika kalian memasuki komplek pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas. Kemudian kalian khususkan pahalanya untuk para ahli kubur, sebab kebaikan itu sampai kepada mereka. Sementara pengingkarannya dilansir oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi. Beliau berkata, sebelumnya Imam Ahmad pernah mengingkari sampainya pahala yang dikirimkan orang-orang hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal. Namun, ketika disampaikan oleh orang-orang terpercaya bahwa semasa hidup Umar bin Khattab pernah berpesan, jika dirinya dikuburkan, ingin dibacakan di atas kepalanya surat Al-Fatihah dan penghujung surat Al-Baqarah. Maka sejak saat itu Imam Ahmad menarik kembali pernyataannya. Teman-teman sekalian, disebutkan pula bahwa sebelumnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam juga mengingkari sampainya pahala bacaan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dasar argumennya adalah firman Allah yang menyatakan, dan sesungguhnya tidak ada yang diperoleh seseorang kecuali apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Namun, ketika meninggal dunia, Syekh Izzuddin termimpikan oleh seorang kawannya. Dalam mimpinya itu, sang kawan mempertanyakan pertanyaan Syekh semasa hidupnya. Ia kemudian menjawab, aku mencabut pernyataanku tentang tidak sampainya pahala dari orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Setelah aku melihat sendiri sampainya hal tersebut dan aku sudah berada di alam kubur. Hal itu diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Siapa saja yang melintas sejumlah kuburan kemudian membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali,
kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, maka ia akan diberi pahala sebanyak orang yang telah meninggal. Itulah jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.